semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Buat masyarakat Jambi, saya sering ke sana, jaga alam, jaga lingkungannya, karena itu tempat kita asal dan tempat kita kembali. Ivan Wirata Channel, ya terus ya, semoga terus menjadi channel yang menginspirasi warganya. Oke, terima kasih ya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ivan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh, kira-kira berapa jauh tuh dari sini tuh? Kalau dari sini Pak kurang lebih 1 kilo lah. Ya, jadi luasan Desa Datuk ini berapa luasan? Secara Kalau kilometer secara persegi? Geografisnya itu Ya, hampir 1.200 sekian Pak. meter persegi? Ya, Nah, ini di luasan tersebut, ini berapa aja? Dari perkebunan, pertanian, itu kira-kira berapa? Untuk paling banyak mata pencariannya apa tuh? paling banyak di perkebunan Pak. Itu dari luasan desa itu berapa hektar itu? Kalau untuk perkebunan, perkebunan sawit ya? Ya, kalau untuk perkebunannya Pak itu kurang lebih hampir 700 hektar perkebunan. Itu di zamannya transmigrasi dulu ya? Ya. Itu kira-kira berapa kakak tuh? Untuk Kalau yang memang asli dulu Tran itu Pak, karena sudah dipecah jadi 2 desa, ya, itu kurang lebih 277 hektar kapling. kapling. Itu berapa kakak bagi 2? Nah, itu yang sudah bagian Talang Bukit Pak. Itu Karena berapa? kalau utuhnya dulu kan 500 lebih Ya, Pak. jadi Ya. kalau 270 itu berapa kakak tuh? Itu ya itu kakaknya itu Pak. Berarti 207 kakak. Hampir. Kan Datuk kan bilang jumlah penduduknya kan 500 kakak. Ya. Berarti kan 270 kakak itu petani sawit. Ya. Nah, ini gimana kondisi sawitnya? Udah ada replanting atau memang udah berapa tahun nih rata-rata nih? Nah, kalau usia sawit Pak rata-rata udah 32 tahun. Alhamdulillah. Di 2017 itu ada program Demplot dan kemarin PSR itu sudah hampir 200 hektar yang sudah direplanting. 200 hektar. Ya. Dengan kebijakan replanting nih kira-kira menguntungkan bagaimana tuh? Nah, sebenarnya ini sangat menguntungkan Pak. Ya. Karena dari program BPDPKS itu per hektarnya dapat bantuan dana sebesar 30 juta per hektar. Nah, jadi kalau ini sebentar sebelum kita sambung, ini kantor Datuk? Iya Pak. Oh, ini kantor desa Talang Bukit. Oh, ini ada kolam-kolam gitu gimana tuh? Bagus juga nih, kayaknya ada bikin taman ya? Iya, ini kemarin dapat anggaran dari kabupaten Pak. Oh, ini. Ya. Ini rencana mau dibuat apa tuh? Rencana ke depan ini untuk jogging track. Jogging track? Ya, hari Minggu santai lah Pak. Kalau sudah siap besok kan. Ini planningnya seperti itu ya? Ya. Nah, ini juga saya lihat nih Datuk ini juga punya konsep membuat desanya indah juga nih. Ini bagian dari visi misi itu gimana nih? Ya, termasuk Pak. Bagian visi misi. Nah, ini salah satu ya, Dok? Ya. Ini udah hampir selesai atau gimana nih? Masih? Kalau untuk tahun anggaran ini selesai Pak. Ya. Ya, cuman kemarin ada peninjauan dari Ibu Bupati, mau dilanjutkan di tahun 2022 ini. Iya. Jadi keinginan Datuk dengan lanjutan tuh seperti apa lagi pengembangannya? Nah, pengembangan tuh keinginan saya itu ada turap ini selesai Pak. Turap selesai. Tidak, berarti turapnya kurang panjang. Nah, kan keinginan kami ini keliling Pak. Keliling semua? Ya, keliling. Sampai sini? Ya. Nah, setelah itu nanti rencana ke depan kami akan buat untuk malam minggu kuliner. Jadi tiap malam minggu akan kita buatkan tempat untuk seluruh kuliner yang ada di desa ini untuk berjualan di satu tempat. Bergabung. Nah, bergabung dengan terus untuk
meramaikan taman desa kita lah ini. Oh, berarti para UMKM juga bisa berkumpul di sini ya? Ya, itu tujuan ke depan, Pak. Itu kira-kira target Datuk bulan berapa tuh? Tahun berapa tuh? Nah, kalau target ini, Pak, karena saya tinggal 3 bulan lagi ini, Pak. Ya. Akan habis jabatan, nah mudah-mudahan bisa lanjut. Mungkin 2 tahun ke depan bisa terlaksana. Oh, jadi itu salah satu visi misi ke depan. Ya. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya, saya pengen tahu lagi yang mana lagi ini secara profil ini udah kelihatan nih kantor kepala desa. Di depan kantor kepala desa ada taman dan ada kolam. Nah, ini kita lanjut lagi. Yang tadi ke tempat apa tadi? Sampah. Sampah, Pak. Nah, ini jadi problem. Kenapa sampah tuh? Nah, jadi karena Talang Bukit ini, Pak, Wah. salah satu desa merupakan pusat kota kecamatannya, Pak. Karena kecamatan ada di Talang Bukit. Nah, pasar induknya juga ada di Talang Bukit. Nah, juga banyak masyarakat kita ini secara otomatis itu produksi sampahnya banyak karena banyak usaha-usaha kecil rumahan, Pak. Nah, jadi per minggu itu, Pak, kami bisa membuang sampah dari pasar, dari rumah tangga itu bisa 4 sampai 5 mobil. 4 sampai 5 mobil. Kalau dihitung satu mobil 4 kubik berarti 20 kubik. 25. Ya, kalau 5 sekitar 20 kubik kan ya? Jadi sementara ini itu kan per minggu. Per minggu, Pak. Nah, itu dari pasar. Dari pasar. Nah, itu buangnya kemana? Nah, ini nanti ada, Pak. Saya tunjukkan di tanah TKD. Ya. Nah, cuman sebelumnya ini sesuai Bapak tadi, tiang listrik. Oh. Ini betulan ada yang roboh ini, Pak. Nah, jadi kebetulan juga kita punya jaringan listrik. Iya. Turun enggak, Pak? Tapi tidak pakai tiang. Nah, ini, Pak. Nah, nih. Mana tuh? Jadi banyak dari jaringan induk itu dia hanya pakai tiang-tiang sederhana yang jauh dari standar ya. Ya. Nah, ini ada yang sangkut ke batang juga. Inilah salah satu yang menjadi kendala bagi Datuk, yang proposalnya udah diajukan kepada PLN. Ya, sudah 5 tahun nih, Pak, proposal itu. Proposal udah 5 tahun. Masuk terus per tahun. Nah, tiap tahun Datuk yakin ya, ngirim sampai terus. diantar Pak Ipan ke Pak Direktur itu. Nah, saya juga temukan Pak Direktur, tapi inilah hasilnya Pak Direktur. Kabel. Nah, nih beli lilit nih. Nah, ini kabel PLN nih, beli lilit nih. Ya. Ada gimana ceritanya tuh kalau kok bisa masang kabel tanpa ada tiangnya? Bagaimana ceritanya nih? Nah, jadi awal masuk dulu, Pak. Ini saya belum ada di desa. Jadi saya kurang ingat tahunnya masuk ini. Dari dulu itu menurut keterangan itu dari anggaran APBD. Iya. Nah, jadi karena kurang anggaran, itulah hanya titik-titik poros yang ada tiang. Ada tiang. Nah, sekarang ini karena masyarakat sudah menggunakan listrik semua. Nah, harapan masyarakat juga pelayanan standarisasi dari PLN itu juga tercipta gitu. Jadi saya juga mau tanya sama Datuk nih, dengan kabel-kabel yang tidak mengenai tiang tidak standar ini bagaimana cara masuk? Artinya kan masuk pelanggan nih, bagaimana? Kok diizinkan? Bagaimana caranya? Ini apa ada meterannya nih? Ada, Pak. Ada. Jadi kalau prosedur itu saya kurang paham, Pak. Cuman setiap pengajuan meteran itu kan hanya dilihat dari jarak jaringan, Pak. Iya. Jaringan induk itu. Kalau sekiranya nanti melebihi dari standar, itu masyarakat yang menambah kabel kan itu. Nah, cuman kalau yang seperti ini, Pak, sebenarnya saya sendiri sangat sangat prihatin karena jauh dari kelayakan. Nah, sementara pelayanan seharusnya PLN itu kan mengutamakan standar pelayanan itu yang seperti apa gitu. Nah, menurut Datuk nih kira-kira berapa tiang lagi sampai titik terakhirnya nih? Oh, ini satu desa ini titik di rumah. Pak, setiap lorong itu memang tidak ada tiang. Kadang-kadang hanya separuh lorong yang ada tiang. Nah, selebihnya itu tetap swadaya masyarakat, Pak. Ada yang pakai tangkai grek, ada yang pakai kayu.
Nah kalau yang masyarakat malas hanya disangkut ke batang. Nah, yang penting kabel itu nyampe lah harusnya ke rumah gitu. Nggak membahayakan kayak gini tuh? Ya sebenarnya bahaya Pak. Ini kan kalaupun nanti ada terkupas kabel kita nggak tahu terjadi konslet. Bisa-bisa kesentrum orang mati. Nah ini Pak yang saya khawatirkan itu. Kalau tiang ini Pak sesuai usulan kami itu sekitar 90 tiang Pak. 90 tiang sekunder ya. Tiang sekunder ya. Nah ini kalau ini tiang apa lagi nih? Seharusnya ini Pak mungkin karena nggak kuat nahan beban ini kan roboh ini. Nah ini buatan ya masyarakat sendiri ini. Ini swadaya? Ya swadaya. Akhirnya roboh dewek. Assalamualaikum. Nanti Bapak bisa lihat lah tiang-tiang ini Pak. Ini hampir tiap lorong seperti ini Pak. Jadi ya. Nah nanti kalau Bapak mau yang lebih apa di fasilitas kesehatan puskesmas kita Ya, itu Pak. Siap. Ya. Cuman kayak gini nih. Jadi emang ngeri. Nah ini sampailah nanti ke ujung. Nih kayak gini semua ya tiang-tiangnya. Iya Pak. Tiang-tiang swadaya semua ya. Swadaya semua Pak. Nah ini kan batang-batang seperti ini kan. Iya. Nah ini kan dulu siapa yang mau terang dia harus usaha tiang ini Pak. Iya. Nggak, coba tuh bikin sekitar berapa rumah nih tuh semua yang pakai tiang yang tidak permanen ini tuh. Wah mungkin kalau dihitung rumah separuh Pak. Nggak, separuh dari Jumlah kakak yang ada ini ya. Ya, enggak apa-apa. Ini kita cerita terbuka aja tuh. Hah? Nah, nih. Nih, rumah bagus-bagus ya. Iya, rumah. Pembangunan jalan terus kan, Iya. ya. Tapi tetap menyambung kabel dengan cara-cara sendiri-sendiri. Iya. Yang gitu. Dan sampai sekarang nih alhamdulillah belum ada terjadi apa-apa itu ya. Alhamdulillah belum Pak. Nah, Ya mudah-mudahan jangan sampai Pak. nah, ini salah satu tempat pembuangan sampah yang tidak jelas statusnya. Ya kan? Iya. Kan begitu dak? Nah, harusnya ada TPS kan? Ya dak? Tempat pembuangan sementara. Jadi memang waktu membangun pasar tidak ada mikir tempat buang sampahnya tuh. Wah kalau dulu itu kurang paham saya itu Pak. Yang penting bikin pasar dulu. Iya. Masa sampah urusan nanti. Hah? Ini kan udah sampah semua nih Pak ke situ Pak. Ya ini kemarin ada ekskavator saya suruh gali. Ya. Saya suruh timbun. Jadi pemirsa warga net Ipan Wirata Channel, saya bersama Datuk Tolim melihat bagaimana sampah-sampah yang ada di pasar dibuang di tempat ini. Dan ini pun tempat tempat pembuangan sampah sementara. Bukan. Ya. Ini cuman pemikiran Datuk membuang sampah di mana yang tempat yang paling baik. Iya. Karena ini kebetulan tanah TKD Pak. Nah,
Bagaimana menurut Datuk dengan kondisi ini seperti ini terus? Apakah yang terjadi kalau lingkungan ini sampahnya dibiarkan seperti ini? Apa tuh? Iya, jadi sudah beberapa tahun yang lalu Pak Ipan itu kami ada mengajukan untuk pengolahan sampah, namun terkendala mungkin karena COVID, anggarannya ini tidak mencapai untuk pembuatan TPS 3R. Jadi warga ini sudah banyak yang komplain Pak. Iya. Karena dia kalau musim hujan ini akan bau. Nah, apalagi habis hujan nanti terik mataharinya kuat, itu uap itu Pak akan nyampe ke perumahan-perumahan yang di sekitar ini Pak. Jadi kalau saya lihat inilah berapa kubik ini sampah yang menumpuk di sini. Ini hitung-hitung Datuk, inilah berapa bulan ini yang sampah seperti ini Kalau dibuang ke sini Pak itu sudah 3-4 tahun ini Pak. 3-4 tahun. Ya. Kalau Datuk perhitungkan dalam 1 minggu kata Datuk tadi berapa kubik? Kalau hitungan kubiknya saya kurang paham Pak. Cuman Ya, kalau tadi kan Datuk bilang tadi. Kalau satu minggu itu 5 mobil. 5 mobil carry itu Pak. Ya. 5 mobil carry. Taruhlah 1 kubik enggak? 1 mobil carry 2 kubik itu 1 kubik. 1 kubik. Berarti 5 kubik per minggu. Ya, sekitar itu Pak. Nah, 5 kubik per minggu. Kalau kali sebulan itu berapa tuh? 20 kubik. 20. Ya. 20 kubik kali 12. Hah? Benar tak? Ya. Berarti 240 kubik. Ya. Enggak? 240 kubik kali 4 tahun. 1000 kubik nih. Hah? Betul kan sudah penuh Pak nih? Iya, kan artinya kan hampir 1000 kubik. Ya. Dan ini dilanjutkan terus sampai belum ada solusi dari TPS. Belum, ya. Masih terus Pak, kalau belum ada ini, iya. Makanya segera harus Datuk usulkan untuk supaya dibuatkan ya TPS 3R lah. Iya. Kira-kira seperti itu. Itu memang harapan kami Pak. Nah, dengan saya kemarin studi banding ke Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, itu kebetulan mantan bupatinya itu KDM Kang Deddy Mulyadi yang sekarang anggota DPR RI di Komisi 4 ya, yang membidangi masalah lingkungan. Dan beliau memang sangat peka terhadap sampah ini. Makanya saya kemarin ke sana melihat bagaimana cara pengolahan sampah. Dia buat pusat daur ulang. Jadi sampah-sampah yang ini nih, sampah sayur, sampah plastik, ini dipilah-pilah dan di ada mesinnya, diproses. Itu kira-kira bisa mesin itu bisa mengolah sekitar 10 ton satu hari. Ya. Nah, ini menjadi contoh bagi kita. Ya. Kalau alat tersebut pusat daur ulang itu dibuat di sini, serasa ini sampah-sampah tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Ini salah satu. Yang kedua, baru tempat TPS 3R itu kan, reduce, reuse, recycle. Artinya didaur ulang lagi kan, artinya sama ini. Dan sekarang TPA kan tidak ada di Bahar. Ada enggak TPA? TPA enggak ada Pak. Satu pun TPA. Jadi sampah-sampah yang ada di Bahar Utara, Bahar Selatan, Sungai Bahar itu dari mana pembuangannya? Ya di lokasi yang inilah Pak, paling-paling di pinggir-pinggir desa. Berarti satu pun desa yang ada di Sungai Bahar ini belum ada tempat khusus pembuangan sampah. Menurut Datuk nih ya? Ya kalau setahu saya belum ada Pak. Ya, ini menjadi PR berat bagi kita semua. Ya Tuk, ya, dan Pak. saya langsung narasumbernya langsung Datuk Kepala Desa langsung bahwa ini menjadi problem prioritas dan harus dieksekusi menjadi program prioritas kan ya, itu Datuk? Iya, iya. Kira-kira ada Jadi, tambahan? PR berat kami ini Pak, 2 Pak.
pengolahan sampah ini dengan tiang listrik yang kita cek tadi. Itulah tuntutan masyarakat yang dari saya menjadi kepala desa sampai sekarang belum bisa steriliasi. Saya ingatkan lagi dan saya sampaikan kepada pimpinan PLN Cabang Jambi, Desa Talang Bukit ini jumlah kakaknya hampir 500 kakak. Kita memang dipasang secara aliran listrik tiang yang permanen itu sekitar jalan-jalan utama. Ya. Dan saya lihat langsung seluruh lorong-lorongnya sekitar 250 kakak. Kabel listriknya itu nyangkut di pohon-pohon dengan swadaya masyarakat. Secara teknis ya ini juga sangat membahayakan. Ya, syukur-syukur alhamdulillah nyangkut di pohon-pohon sekarang berbelit-belit ini belum ada masalah. Tapi jangan biarkan udah ada masalah baru tiang listriknya nyampai. Catatan ya, yang perlu diterlindak lanjutkan Kepala Cabang PLN Jambi. Kalau masalah proposal bersama kita berdua kemarin ya, ke ruang beliau udah diantarkan sampai sekarang belum jelas statusnya. Kan gitu lah, Iya, betul, Pak. Kami akan tetap berjuang tiang listrik di Desa Talang Bukit harus bisa dinikmati oleh masyarakat, ya kan gitu tuh. Iya. Baik dari gardunya apa? Penambahan gardu. Sedangkan kapasitas penambahan perumahan untuk menambah ampere itu tambah terus. Tambah terus, Pak. Ya. Kan gitu deh. Terima kasih yang terutama kepada Pak Ivan Wirata selaku anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Golkar yang selama ini sudah aktif dalam menerima aspirasi masyarakat dan cepat dalam mengambil respon. Mudah-mudahan harapan kami selaku masyarakat desa Talang Bukit khususnya pada umumnya Barutara berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa direspon nanti oleh dinas-dinas terkait, oleh pimpinan-pimpinan daerah. Seyogyanya apa yang diinginkan oleh masyarakat tentang standarisasi tiang listrik, pelayanan arus, dan sekaligus keinginan kami untuk mempunyai TPS 3R untuk pengolahan sampah untuk menjadikan desa bersih, mempunyai nanti produksi pupuk organik sendiri, bisa dimanfaatkan tumpang sari untuk petani yang replanting. Mudah-mudahan nanti berkat bantuan Pak Ipan semua bisa terrealisasi.